ceritanya itu antara kayak gembira, senang, terus kemudian sedih sih karena masuk sekolah pertanian. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pascalis Elvinda Sontondoro, asal dari Boto Hilus Lambo, Kabupaten Jaya Selatan. Terima kasih. Oke, untuk 5 kata yang mencerminkan kepribadian, pertama itu pemalu, kemudian yang kedua, kalau iya iya, kalau tidak ya tidak. Kemudian walaupun gak jujur-jujur amat sih, tapi jujur lah. Selebihnya nggak ada sih, itu aja. Oke, untuk mengenai cerita sebagai mahasiswa di Medan, jadi waktu pertama itu merasa malunya itu, pemalunya itu masih melekat sih, pemalu banget gitu. Dan ceritanya itu antara kayak gembira, senang, terus kemudian sedih sih karena masuk sekolah pertanian. Dan di situ ada yang namanya Mabidama. Mungkin di kampus yang lain atau universitas lain namanya itu ospek. Jadi kami itu Mabidama namanya, selama 2 minggu, dan yang melatih kami itu ini garis 2 tentara tentunya begitu. Jalan begini, jalan itu, push up, merayap di aspal, menyakitkan begitu. Namun setelah itu enak lah, belajar, ilmunya dapat, kampusnya bagus, gratis, beasiswa lagi. Ya yang penting enak, ada enaknya, ada senang, ada gembiranya, ada sedihnya. Jurusan pertanian, lebih tepatnya itu penyuluh ya. Jadi mengajarkan ke petani tentang pertanian. Lebih tepatnya begitu. Suka dukanya itu mungkin dari dukanya enggak, sukanya dulu. Ya sukanya beasiswa, dibiayai tempat tinggal, makan. Walaupun untuk biaya perinan itu sendiri sih, beli sabun sendiri, nggak dikasih gitu dari kampus. Uang saku lah nggak ada begitu. Namun yang enaknya lagi, sukanya itu kalau kita praktek kemana-mana, itu kan sering praktek itu di kampus yang namanya itu Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dibiayai begitu. Biasanya kan di kampus-kampus yang lain itu yang swasta atau apa, mahasiswa yang memberi uang praktek gitu kan. Namun kalau di sini dibiayai dari pemerintah, dikasih uang sakunya, dikasih uang jalannya begitu. Nah untuk dukanya ya mungkin duka dari diri sendiri dulu ya, karena pemalu gitu, jadi susah gitu ketemu orang-orang baru, watak-watak baru gitu. Ujung-ujungnya aku berteman hanya sama orang Nias dulu gitu, walaupun lama-lama berkembang ke ada kawan dari daerah lain. Dukanya itu ya kadang ya udah so pastilah mengenai tugas lah, dosen yang pilih-pilih gitu. Apalagi pernah dosen yang dari luar itu lebih care ke cewek daripada cowok, jadi nilai cewek itu lebih tinggi daripada cowok begitu. Yang penting susah senang dijalani, tiba-tiba udah seminar proposal, itu yang lebih menyedihkan. Ditekan, ditanya ini itu, seminar hasil, dan akhirnya ujian. Wah, nanti yang ditunggu rupanya kena marah gitu kan, ditanya enggak 100% bisa, ada beberapa yang diam, yang di luar otak gitu kan, udah lupa gitu. Ditanya soal semester 1 yang mana lah ingat lagi ya. Kalau misalkan yang umum-umum, yang biasa-biasa tahu lah mengenai pertanyaan gitu ya. Senangnya lagi sudah dan lulus tepat waktu lah pokoknya, puji Tuhan.
Oke, untuk bertemu seseorang pertama kali untuk cowok sih. Kalau untuk cowok itu kalau bertemu ya sapaan, join, oke, tanya segala macam, rupanya sefrekuensi gitu. Nah, jadi aku dulu itu pernah di titik dimana seperti kayak di bawah gitu. Jadi aku kayak berteman sama orang yang pintarnya kayak aku, ya sedang-sedang lah gitu. Kemudian ada orang-orang yang berkeadaan itu kan, pernah aku merasakan orang-orang ya di circle-nya di atas lah gitu ya kan. Ya aku nggak dekat-dekat sama mereka. Mereka lihat aku aja udah kayak gimana gitu. Sampai juga di SMA lebih ke ini sih, orang-orang yang pandai itu kurang bergaul denganku. Jadi aku berteman dengannya ya yang menurutku setara seperti aku lah, yang nggak pintar-pintar amat lah begitu, sederhana gitu, sedang-sedang saja. Nah, kalau untuk cewek sih no comment sih sebenarnya, karena aku juga kalau berteman sama cewek ya nggak munafik juga sih, pasti tengok fisik. Tapi kalau misalkan untuk berteman aku nggak mandang sih. Kalau mau dibilang suka atau enggak itu ya sebenarnya fisik juga aku tengok sih, tapi overall no comment lah itu. Sedangkan untuk kepribadian itu ketika bertemu dengan orang yang itu yang pertama kali aku bilang tadi, waktu kepribadian diriku tuh orang yang gak jujur. Tidak suka dengan orang yang jujur dan orang yang pelin-pelan gitu. Awalnya bilang iya, kemudian tidak, tanpa alasan yang tepat begitu. Kemudian mau berteman kayak apa adanya gitu, yang gak milih-milih gitu, seperti itulah. Untuk temen ya, tentunya sefrekuensi lah ya, dan juga seperti yang aku sampaikan tadi, dia orangnya jujur. Kemudian kalau iya iya, kalau tidak tidak. Namun jika iya awalnya dan tidak akhirnya, ya seharusnya ada alasan gitu yang logis. Namun yang paling penting itu setia kawan lah begitu. Karena aku juga mungkin sedikit contoh ya, banyak juga kita mengalami ya, seperti teman-teman kita ada gitu yang kita bisa membantu dia gitu, kayak sadar gitu, oh kita berteman samanya kan, sadar kita bantu dia. Ini kesadaran kita sendiri, namun kesadaran dia untuk membantu kita tidak ada gitu. Itu kalau orang seperti itu skip sudah. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang bagaimana gitu ya. Oke lah, dijawab lah ya kan. Kalau aku dulu sih masuk pertanian itu niatnya sedikit mungkin ya. Namun setelah dilihat pertanian itu mengenai pangan ya kan, kita bisa bertahan juga karena pangan. Itu bukan logik lagi tapi mengenai fakta. Sebuah negara itu bisa bangkrut karena perekonomiannya hancur gitu. Banyak juga orang yang bilang kalau tidak ada ini ya nggak bisa dong. Ya benar, semua berkesinambungan, semua memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Namun tentunya pendapat dari saya, jika tidak ada petani, bagaimana kita mau makan? Lebih ke situ sih, dibuka pemikirannya begitu. Tidak membenarkan segalanya itu adalah petani. Namun semua important, tapi very important itu adalah pangan. Nggak makan sehari, bagaimana itu? Pangan dari mana? Dari petani. Jadi itu adalah pemikiran kuno ya. Aku juga dulu sempat mikir, ngapain jadi ambil jurusan pertanian, mau jadi petani gitu. Ternyata enggak. Kita kuliah agar pertanian kita lebih baik gitu. Bisa jadi petani, namun petani berdasi sih. Jadi pada intinya ngambil jurusan pertanian itu bukan harus jadi petani, namun mencakup semuanya. Mulai dari awal sampai akhir, dari penanaman awal sampai panen, sampai pasca panen itu ya disitulah dia. Kalau petani sekarang kan tanya cuma menanam, terus jual giling, terus jual beras begitu. Nah, pada intinya kekuatan kita itu sebenarnya ada di ekonomi pangan kita begitu. Kita nggak makan, kalau kita nggak ada bahan pangan, bagaimana dong kita bertahan hidup? 6.
6 yang dipikirkan. Yang pertama itu Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, yang kedua orang tua, yang ketiga keluarga, yang keempat orang yang penting dalam hidupmu, yang kelima mungkin masih banyak yang lain. Namun yang terakhir itu bersyukur. Bersyukur apa yang kamu dapat sekarang, karena banyak orang memang yang di atas kita, namun banyak orang yang lebih dan lebih di bawah kita. Intinya tetap bersyukur. Oke, kalau dibilang pecinta musik, sebenarnya ya nggak apa-apa kali sih. Tapi lebih suka bernyanyi sih, soalnya awalnya itu aku lebih suka bernyanyi daripada bermain musik. Jadi ketika sudah sering-sering nyanyi, baru bermain musik. Itu pun musiknya cuma main gitar doang. Itu doang sih, sama piano, cuma kunci dasar nggak tau lah. Itulah, lebih suka menyanyi, baru main gitar gitu. Biasanya sih aku menyanyi terus dipetikan gitar sama adik. Alasannya karena passionnya itu lebih ke menyanyi sih. Karena dulu yang lebih biasa itu menyanyi, walaupun ya suaranya biasa-biasa aja gitu. Sekarang kalau untuk main gitar, musik, tidak ada niat gitu untuk lebih lagi begitu. Ya benar, tapi begini, tips dan triknya nggak ada sih. Ada ya, dekati doang. Kalau mau dibilang tips dan trik, dulu aku waktu mendekatinya nggak ada tips dan trik, hanya tengok dari orang kan, bagi dong nomornya, ya itu udah umum. Ya kemudian chatan, kenalan dekat, kemudian LDR selama kurang lebih 1 tahun, kemudian di bulan ke-12 lah baru dipertemukan, melihat secara langsung. Puji Tuhan gitu. Intinya tips dan triknya nggak ada sih, nggak ada. Sebagai anak pertama, ya lebih jelasnya itu berat ya, menjadi contoh. Walau dulu belum menjadi contoh, dan sekarang sudah bisa menjadi contoh, lulus tepat waktu, dapat beasiswa, begitulah salah satu contohnya. Dan dulu pemikiran masih belum dewasa, dan sekarang sudah tentunya bisa menegur begitu. Adik-adiknya selebihnya begitu sih. Diajarkan hal-hal yang baik dan tentunya lebih dewasa sih. Dulu sewaktu SMA belum dewasa, masih pemikirannya ya remaja yang belum bisa jadi contoh lah, membimbing begitu, berandal, bandal, nakal. Kalau adik itu nggak biasanya sih, pernah pukul, cubit. Setelah masuk perkuliahan, jujur ya, setelah masuk kuliah itu pemikiran jadi dewasa. Jadi kasihan, dulu aku kayak gini sama adikku, jadi rasa kasihan gitu. Pemikirannya semakin dewasa gitu. Contoh yang terbaik ya, lakukan yang terbaik, salah satunya itu tadi. Kamu kuliah dengan benar, lulus tepat waktu, dan dengan baik juga. Oke, the last one. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan yang paling penting itu, berterima kasihlah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berdoa beserta pengharapan dan pesan-pesan untuk sesama Katolik. Berdoalah Salam Maria dan doa Novena 3 Salam Maria. Pengharapan makan terkabul dengan hati dan niat yang benar dan yang benar-benar dari hati. Percayalah, aku sudah pernah mengalaminya. Puji Tuhan, Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus, kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan terkabul. Dan kembali lagi, jangan lupa berterima kasih atas segalanya yang diberikan. Dari kita secuil sampai sekarang ini, yang saat ini kita sudah besar. Dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang, dengan apa yang Dia berikan. Terima kasih.